Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ud'uni fi silmi kafah. Al-ayah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pada hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan yang lebih khusus adalah kita masih dalam kondisi iman dan Islam. Saudaraku seiman rahimakumullah, ada sesuatu yang penting untuk dipahami oleh umat pada saat ini terkait dengan persoalan yang menyangkut tentang masalah pemahaman. Karena sesungguhnya amalia kita akan dipengaruhi oleh pemahaman itu sendiri. Maka dari itu pemahaman itu penting. Dari mana asal daripada sebuah pemahaman tersebut? Karena sesungguhnya pemahaman itu ada dua hal pengaruh yang melekat pada pemahaman tersebut. Yang pertama adalah pemahaman Islam atau mafahim Islam. Yang kedua adalah mafahim kufur. Dalam hal ini adalah penting dipahami oleh umat. Karena apa? Kalau salah di dalam mengambil sebuah pemahaman, maka amalan kita akan terpengaruh dengan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, mari kita membahas terkait dengan Islam sebuah daripada pemahaman kehidupan, bukan hanya sekedar maklumat. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, sesungguhnya mafahim atau bentuk jamak daripada mafhum, yaitu pemahaman. Oleh karena itu, apa yang perlu saya sampaikan di sini, ada proses di dalam memenuhi daripada kriteria pemahaman itu adalah ada proses berpikir. Karena itu kita sebagai seorang yang diciptakan oleh Allah, diberi oleh Allah suatu keistimewaan. Dalam hal ini adalah akal. Akal inilah yang akan bisa digunakan sebagai proses berpikir kita. Oleh karena itu, bagaimana di dalam proses berpikir itu sendiri? Di dalam Islam itu ada sebuah pemahaman bahwasanya proses berpikir itu harus ada 4 unsur yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah adanya maklumatus shabiqah, pengetahuan yang mendahului kita. Yang kedua adalah al-waqi, yaitu fakta. Yang ketiga adalah ad-dimagh dan juga al-khawais. Ad-dimagh itu adalah otak dan khawais adalah panca indera kita. Itu yang diberikan oleh Allah kepada kita, hingga kita berbeda dengan daripada binatang ataupun hayawan ataupun umat yang lain. Oleh karena itu proses berpikir ini penting. Karena apa? Di dalam rangka untuk melangsungkan kehidupan Islam, tidak ada lain adalah harus dengan proses berpikir. Karena agama itu tanpa berpikir maka akan menjadi buta ataupun juga gelap. Maka dari itu harus kita menggunakan akal kita dalam rangka untuk memahami bagaimana Islam itu sebagai dasar di dalam manusia, alam semesta, dan kehidupan kita. Saudaraku seiman dimanapun berada, Islam itu adalah sebuah mandat.
bukan hanya sekedar sebagai suatu agama yang ritual atau agama yang sifatnya adalah agama kepasturan, artinya hanya dogmatis, tetapi Islam adalah agama yang mengedepankan akal. Karena apa? Dengan kita menggunakan akal kita adalah fungsi yang diberikan oleh Allah terkait dengan akal itu akan mampu mencari antara yang hak dengan yang batil, itu akan bisa dibedakan. Hak itu adalah akan menimbulkan suatu kemanfaatan terkait urusan dunia ataupun juga akhirat. Akal adalah suatu pintu sebagai bagian daripada untuk memahami Islam. Maka memahami Islam adalah pemahaman yang perlu ada di tengah kehidupan kita. Islam adalah merupakan suatu solusi. Islam adalah memiliki suatu akidah, yang dimana akidah Islam itulah yang mendasari pemahaman kita. Karena akidah ini penting untuk kita ketahui bersama, dan ini menjadi dasar pijakan kita di dalam memahami Islam. Karena apa? Akidah itu adalah suatu pembenaran yang pasti yang didukung oleh hukum syara. Karena kalau kita di dalam membenarkan itu tidak ada suatu standar kebenaran yang pasti dari Allah dan Rasulnya, maka kebenaran itu akan bermacam-macam di kehidupan kita. Menurut orang lain benar, belum tentu menurut kita benar. Menurut orang lain salah, belum tentu kita mengatakan salah. Menurut orang lain baik, belum tentu kita mengatakan baik. Itu adalah kehidupan apabila hanya mengedepankan akal tanpa adanya pemahaman Islam itu sendiri. Para saudaraku seiman dimanapun berada, mafahim itu akan membentuk syariah Islam, yaitu kaitannya dengan masalah akliyah dan juga nafsiyah. Ini adalah bentukan syariat Islam yang membuat kita mempunyai saksiyah Islamiyah. Karena saksiyah Islamiyah itu terbentuk dari dua hal, yaitu akliyah Islamiyah dan juga nafsiyah Islamiyah. Akliyah Islamiyah di dalam proses berpikir kita harus sengaja mengedepankan akal, karena akal itu akan menuntun kepada sebuah kebenaran itu sendiri. Itu maka akliyah Islamiyah inilah yang menjadi dasar kita. Tetapi tidak cukup hanya sekedar akliyah Islamiyah saja untuk membentuk saksiyah, tetapi juga harus pahami bersama, harus ada nafsiyah Islamiyah. Apa itu nafsiyah Islamiyah? Yaitu adalah motivasi hidup dari pemahaman Islam. Nah, artinya ada cenderungnya ataupun juga dorongan jiwa kita dalam memahami Islam itu. Maka dua aspek inilah yang menimbulkan saksiyah Islamnya itu akan terhunjam dalam benak kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu saksiyah ini adalah menjadi pijakan kita setelah kita memahami Islam adalah sebagai suatu akidah yang benar, yang berbeda dengan akidah lain ataupun makna lain. Karena itu mafahim Islam itu mempunyai ghayah atau tujuan, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang Islam, maksudlah kamu sekalian itu kepada Islam dengan totalitas atau keseluruhan. Artinya apa? Kita di dalam berislam tidak boleh setengah-setengah. Kita di dalam Islam tidak boleh separuh-separuh, tetapi harus totalitas kita. Artinya apa? Kita di dalam menjalankan kehidupan Islam ini tidak hanya ritual mahdhah saja, tetapi juga ritual ghairul mahdhah. Karena apa? Ibadah itu tidak hanya penyembahan kita kepada Allah, tetapi juga sosial kita di dalam kehidupan masyarakat itu ditentukan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tujuan kita di dalam memahami Islam, tujuan kita di dalam memahami Islam juga sebagai sebuah mafahim adalah bagaimana kita mampu menjadi orang Islam itu secara kafah dalam beribadah
kepada Allah sebagai penyembahan kita kepada Allah, dan kafah sebagai makhluk yang itu harus mengatur dunia ini dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai contoh bahwasanya akidah Islam itu di situ ada arkanul iman, yang paling akhir adalah yaitu qada dan qadar, baik dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saya contohkan adalah ayam. Ayam itu bertelur, akan bisa menetas ayam telur tersebut itu dengan waktu 21 hari. Maka tidak akan mungkin akan bisa menetas tanpa dengan ketentuan Allah, yaitu 21 hari tersebut. Maka ini adalah qadarnya Allah, kadar yang sudah diukur oleh Allah. Ayam tidak bisa menentukan bahwasanya saya setelah bertelur besok sore kita bisa menetas menjadi anak ayam. Pun juga demikian, kita di dalam memahami Islam itu tidak boleh setengah-setengah. Artinya apa? Sesuatu yang kaitannya dengan qada dan qadarnya Allah itu juga akan menyasar pada kehidupan manusia kita. Salah satu contoh yaitu bagaimana kita itu memahami diri kita. Apa yang kita pahami dengan memahami diri kita? Pertama adalah kita tidak akan mungkin itu hidup dengan sendirinya. Tidaklah mungkin itu ada dengan sendirian tanpa ada yang menciptakan. Karena itu menciptakan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq. Tetapi tidak berhenti di situ, tetapi Allah juga Al-Mudabbir, yaitu akan juga memelihara ciptaannya berupa para aturan syariatnya supaya manusia hidup teratur, aman, sentosa, ada dengan keadilan dunia dan akhirat. Maka dari itu tujuan daripada kita memahami Islam adalah bagaimana kita di dalam menjalankan syariat Islam itu dengan kafah, dengan totalitas, tidak hanya sekedar sebagaimana ritual mahdoh saja, kita hanya sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Tapi tidak, kita juga diciptakan Allah sebagai makhluk yang hanya beribadah kepada Allah, tapi juga sebagai Abdullah dan juga sebagai khalifah fil ardh, yaitu sebagai pengatur dunia ini supaya